qad ta'allamna wa wasalna ila bab al-iman bi al-kutub al-munazzalah. Wal yawm insyaallah sanastamir ila mawdu' jadid al-iman bi rusul. Baik, uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atamanna lakum kullukum fi khair, kullukum fi sihha wal afiyah, kullukum fi taufiq wan najah min Allah Ta'ala insyaallah. Nashkurullah azza wa jalla alladhi an'amana bi anwa'in ni'am al-kathirah wa minha ni'matus sihhah wal afiyah wa ni'matul amni. Nahnu na'ish fi biladi Indonesia balad aman ma fi harb. Nahnu na'ishu fi yani kifayati at-ta'am wal mashrab wa ni'matu al-amni wa ni'matu at-ta'am. Hadhihi ni'matun 'azimatun min Allah allati la budda an nasta'milaha lil ibadah. Walidhalika Allah Ta'ala falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Alladhi yut'imuna ta'aman kafiyan hatta la najum. Ma fi ahad huna la yaqul yawman wahida. Kullu yawm anta taqul kam maratan? Salasa wa isnin. Maratain wa salasa marat? Salasa. Fi sabah, fi nahar, fi lail wa fil masa. Idzan hatta la najum. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Nahnu kulluna fi amnin. Masyaallah, Indonesia baladu amnin, insyaallah ma fi khawf. Bi khilafi ikhwanina alladhina ya'ishuna fi aina fi Filistin, fi Gaza, ma fi amn. Fi kulli waqtin, fi kulli daqiqa ana yakhufun لأن الحرب والآن قد وصل عدد الشهداء ممكن 23,000 شهداء بسبب الحرب. ما في أمن. نسأل الله أن يتقبل منهم الشهداء. ندعوهم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم حرر شعب فلسطين. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم اجعل يعني مسجد الأقصى إن شاء الله تحت يعني يد المسلمين كما كان. ونحن من هنا لا نستطيع أن نعمل سوى فقط ماذا؟ الدعاء. ولذلك نشكر الله الذي أنعمنا هنا في إندونيسيا بنعمة الأمن ونعمة كفاية الطعام. كلنا نعيش في أمن وكلنا نعيش في يعني رفاهية. نحن كلنا نأكل ونشرب كل يوم. طيب، من بعد أنواع الشكر على نعمة الله نحن ننتهز للتعلم. تعلم كما عرفنا تعلم الدين الإسلام أو تعلم الشريعة. تعلم علم الشريعة هذا من أفضل العبادات. إذن العبادة ليس فقط الصلاة والصوم ثم ماذا؟ الزكاة ثم قراءة القرآن. تعلم العلم هذا من أفضل العبادات أيضا. إذا أنت جلست ساعة واحدة وساعتين للتعلم هذا من أفضل العبادات. ولذلك لا تنعس عند التعلم، لا تنعس لأنك في عبادة وعبادة عظيمة. التعلم عبادة عظيمة. ولذلك إذا كان واحد يتعلم هكذا ينعس لا يسمع أستاذ هذا
yadullu ala annahu la ya'rif anna at-ta'allum hadha min afdalil ibadat wa afdalit taqarrub ila Allah. Wal ibadah kulluha yahtaj ila al-ilm. Yani at-ta'allum ibadah, as-shaum, zakah, wa qiraatul Quran kullu ibadah aidan. Lakin al-ibadah al-ukhra la takun sahihah wa la takun maqbulah illa idza kana ala asasil ilmi. Sahih? Idan anta tusalli qabla an tusalli labud an tata'allam. Sahih? Anta turid an tasum. Saum, fahim saum? As-saum la yakun maqbulan. As-saum ghairu maqbul illa idza ta'allama al-ilm kaifa huwa yasum. Wahid yurid an yadhhab ila al-hajj, labud an yata'allam. Idan al-ibadah kulluha la budda bil ilmi. Wa lidzalika qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Idzan kullu syai' qabla al-ibadah, qabla al-iman, wa la bud bil ilmi. Wa lidzalika at-ta'allum min afdalil ibadat. La tan'as bit ta'allum wala tastanid bit ta'allum. Idza kana yastanid hakada yan'as. Ba'din yan'as bi yaftah fama wa qada. Wahid la hakada yatata rasuhu ila ta'ala. Huna ma fi insyaallah huna ma fi yan'as. Idza kana yan'as yadullu annahu madza yatata. Idza qul fi lughil jawawiyah, fil lughati jawiyah pakai ilmu pari. Ilmu pari, padi itu kalau sudah mulai berisi dia akan merunduk. Semakin dia berisi semakin merunduk. Waktu masih belum berisi begini, begitu sudah berisi merunduk. Berarti kalau ada orang belajar udah ngantuk gini berarti udah banyak ilmunya itu. Kalau yang ngantuk kan udah banyak ilmunya, udah pakai ilmu padi. Baik, masyaallah. Idzan kullun labud an ya'rif anna at-ta'allum fil ma'had, hafdzul Quran, yahfadha al-ulum al-ukhra, hadhihi ni'matun min Allah wa hadhihi afdalul ibadat. Wal ibadah katsiratun wa anwa', walakin al-ibadatu la tuqbalu idza kana ala asasil ilmi. Walidha yaqulu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Idzan at-ta'allum hadha masyaallah ibadah 'azimah jiddan, 'azimah muhimmah. Na'am. Nahnu sanata'allam mawdu' jadid al-iman bir rusul. Al-iman bir rusul ada fi tartib arkanil iman kama ta'allamna. Al-iman billah, al-iman bil malaika, al-iman bil kitab, summa al-iman bi ar-rusul. Ida fit tartib ar-rabi'. Hafidtum arkanal iman? Hafidtum? Hafal? Naam, arkanal iman sittah wal iman bir rusul hada fit tartib ar-rabi'. Al-awwal iman billah, as-sani al-iman bil malaika, as-salis al-iman bil kitab bil kutub, summa ar-rabi' al-iman bi ar-rusul. Kama araftum ar-rusul hadhi kalimah jam'in wa al-mufrad madha rasul, rasulun bil waw, sinnya bil waw, rasul. Hadha bimana rasul wahid. Idza kana akthar min isnain salasa wa in ala yadullu ala al-jam'i madha rusul. Rusul hada rasulun kathir akthar min isnain salasa wa in ala. Wa idza kana wahid rasul, isnain rasulaini aw rasulani bi ziyadati al-ya aw alif summa nun. Wa idza kana jam'an kaifa rusul. Al-iman bir rusul bima'na Rasulullah ya kathir laysa wahid.
al-iman bir-rusul, idzan nahnu lasna faqat nu'min bi an-nabi, bi Nabi Muhammad SAW, bi Rasulillah SAW, wa innama nu'min aidan bi ar-rusul qablahu. Nabi Isa, Musa, Ibrahim, hadhihi kulluha ar-rusul alladzina ja'u qabla Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum nahnu nu'minu bihim. Amana ar-rasul. Kaifa? Nahnu nu'min bir-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nu'min aidan bir-rusul qablahu. Baik. Makna al-iman bir-rusul huwa at-tasdiqu bi anna lillahi rusulan. Lillah rusulan, yani Allah yamliku rusulan katsirah, rusulan katsirin, laisa faqat Muhammad. Allah indallah aw lillahi rusul katsir, arsalahum, Allah Ta'ala arsala haula'ir rusul li da'wati khalqihi, yad'u an-nas, liyad'u an-nas li da'wati khalqihi makhluk, li khalqihi yani an-nas, ila ma yanfa'uhum fi dunyahum wa akhiratihim. Idzan kullu nabiyyin wa kullu rasulin ya'ti ila hadhihi dunya limadha liyad'u an-nas ila madha, ila ma yanfa'uhum, ila amrin nafi'in. Fi aina hatta yaslam hatta yanjah fid dunya wa aidan yanjah fil akhirah. Idzan fid dunya ya'ishu sa'idan wa ba'dan tufiya ba'dal maut aidan ya'ishu fil jannah sa'idan. Lidzalika yaqul Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kaifa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Alladhi yu'min, alladhi yattabi ar-rasul ya'ishu fid dunya hayatan sa'idah wa ba'din fil akhirah aidan sa'idah. Fid dunya yani hayatan thayyibah ya'ishu sa'idan, walakin al-afdal yani al-akbar ba'din fil akhirah sayadkhuluna al-jannah. Idzan yanfa'uhum ila ma yanfa'uhum fid dunyahum, fid dunya al-muslim al-mu'min fid dunya labud madza nafi' wa akhiratihim wa hum sadiquna fi jami'i ma akhbaru bihi. Yani al-anbiya war rusul kulluhum sadiqun, mereka pasti orang-orang yang jujur, yang benar. Fi jami'i ma akhbaru bihi, fi jami'i ma akhbaru bihi, kullu khabarin min ar-rusul wa min al-anbiya sadiq, yani haqiqatan, haqqan. Mereka adalah orang-orang yang shadiqun, yang benar, fi jami'i ma akhbaru bihi, dalam segala yang mereka kabarkan. Apa yang mereka kabarkan pasti benar. Al-Batariyah, mafi Batariyah jadidah? Wujud? Fi Batariyah jadidah? Jadi semua yang didakwahkan oleh para rasul itu hal-hal yang bermanfaat semua. Semua yang bermanfaat pasti diperintahkan. Semua yang membawa kemadaratan pasti dilarang. Makanya kata Rasulullah SAW, wa innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa wa qad amartukum bih
Wa innahu laysa syai'un yuqarribukum ilan nar illa wa qad nahaitukum anhu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang mengajak kalian untuk mendekatkan kepada surga, kebaikan-kebaikan, kecuali sudah Rasulullah perintahkan. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang akan mendekatkan kamu kepada neraka, membahayakan kamu, kecuali sudah dilarang. Jadi agama ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu semua adalah membawa hal yang bermanfaat. Wahum shadiquna fi jami'i ma akhbaru bihi. Mereka para rasul itu pasti benar, jujur dan benar dalam menyampaikan apa-apa yang mereka kabarkan. Semua kabar, ada surga, ada neraka, orang-orang yang baik nanti akan mendapatkan surga, mendapatkan rahmat Allah, semua pasti benar. Tidak ada yang dilarang, kecuali semua itu pasti akan membawa kemadaratan. Wa qad addau risalatahum. Sungguh mereka para rasul sudah melaksanakan misinya, yaitu mengajak umat manusia, khususnya golongan manusia dan plus golongan jin, untuk beribadah kepada Allah. Wa nasahu umamahum, dan menasehati umat mereka. Jadi setiap nabi, setiap rasul dari zaman Nabi Adam sampai nabi terakhir, semua itu misinya sama, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariatnya, kan, sesuai dengan syariat zaman masing-masing, ya. Makanya wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus seorang rasul mulai dari zaman dulu sampai engkau wahai Muhammad, kecuali semuanya saya wahyukan, saya perintahkan kepadanya. Apa wahyunya? Annahu la ilaha illa ana, bahwa tiada Tuhan selain saya, kata Allah. Fa'buduni, maka kalian beribadalah hanya kepadaku. Jadi itu inti dari misi setiap rasul, itu mengajak umatnya beribadah kepada Allah. Berarti semua rasul ya tauhid, mengajak kepada Islam. Dan dari dulu agamanya Islam. Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya, sesudahnya, semua adalah muslim. Wa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu muslim. Berarti nabi-nabi semuanya yang enggak muslim berarti sudah menyesal atau sudah tersesat, keluar, tersesat. Yang kemudian, karena setiap agama sebenarnya Islam. Kayak Allah katakan innad dina 'indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Yang mengambil selain Islam enggak akan diterima. Jadi agama ya Islam. Semua nabi mengajarkan Islam. Nah, fama min khairin, tidak ada kebaikan illa dallu umamahum alaihi. Tidak ada kebaikan kecuali mereka para rasul sudah menunjukkan kepada umatnya. Makanya dalam hadis kata beliau, wa annahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa wa qad amartukum bih. Tidak ada kebaikan yang mendekatkan kepada surga melainkan saya sudah perintahkan kalian. Wa ma min syarrin, dan tidak ada keburukan, kejahatan, illa hadzaru, melainkan mereka para rasul sudah melarang, mewanti-wanti umamahum, umat mereka, minhu, dari kejahatan itu. Jadi kalau ada kejahatan pasti sudah disampaikan. Makanya risalah yang disampaikan oleh Nabi itu udah selesai.
Karena kebaikan-kebaikan sudah disampaikan, sudah diperintahkan, keburukan-keburukan sudah dilarang. Kita tinggal melaksanakan saja. Makanya kita tidak boleh berbuat bid'ah. Bid'ah itu artinya apa? Sesuatu yang baru dalam urusan agama. Sesuatu yang diada-adakan, yang tidak ada dalilnya dalam urusan agama. Sesuatu yang diada-adakan, yang baru, yang tidak ada dalilnya. Bukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh sahabat atau tabi'in, bukan. Sesuatu yang baru dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya. Tapi kalau ada dalilnya, bid'ah bukan. Kalau ada dalilnya, ada asalnya, dalilnya. Kalau dalil berarti bagaimana? Dalil yang disepakati adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil yang diterima juga oleh para ulama adalah ijma' dan qiyas. Jadi kalau ada dalilnya di Quran, di hadis mungkin nggak ada, tapi ijma' ulama mengatakan, qiyas mengatakan, bahkan dalil itu yang selain itu banyak. Tapi yang paling kuat adalah 4 minimal: Quran, As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Makanya kalau orang punya dalil, itu jangan kita gampang bilang tuduh-tuduh bid'ah. Dikit-dikit bid'ah main. Kalau dia punya dalilnya, ya kita hormati karena ada dalil. Karena yang dimaksud bid'ah itu bila ada sesuatu yang baru dalam urusan agama yang tidak ada dasarnya, la aslalaha, tidak ada dalil. Tapi kalau ada dalilnya, ya monggo kita hormati. Nah, kecuali kalau urusan dunia. Kalau urusan dunia silakan. Sesuatu yang baru dalam urusan dunia, ya silakan. Jadi jangan sampai kita salah paham. Kalau gitu kamu naik pesawat bid'ah dong. Kalau gitu kamu berangkat umroh, berangkat haji pakai onta dong. Ini namanya nggak paham. Bid'ah itu hal-hal yang baru dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya, tidak asalnya, tidak dasar. Jadi tidak ada kaitannya dengan speaker, tidak ada kaitannya dengan mobil, ya kan? Tidak ada kaitannya dengan apa lagi? Pesawat terbang, kipas, kemudian LCD pakai ini, nggak ada kaitannya. Karena ini adalah urusan dunia. Yang bid'ah itu terkait dengan urusan agama. Makanya anekdot yang bagus itu yang ada orang yang sangat anti bid'ah gitu naik taksi. Yang ceritain itu dia naik taksi, dia sangat menunjukkan dia sangat sunnah. Pokoknya udah sangat sunnah, nggak mau sama sekali. Naik taksi, pas kebetulan begitu udah naik, supir taksinya ditelepon, tring katanya. Terus ya, mohon Pak, mohon izin saya mau angkat telepon, gitu, angkat HP. Dia tanya, wahai Pak supir, apakah di zaman Nabi Muhammad dan zaman khulafa dan zaman salafus saleh ada HP? Oh tidak ada. Kalau gitu HP bid'ah, tolong jangan angkat. Kata penumpangnya nggak boleh dia angkat. Habis itu supirnya panas nyalain AC. Mobilnya dinyalain AC-nya. Saya tanya lagi itu supir, si penumpang, Pak supir, di zaman Nabi Muhammad dan zaman salafus saleh ada AC nggak? Oh kayaknya sih nggak ada. Kalau gitu AC bid'ah katanya. Jangan nyalain AC. Supirnya bingung ya kan? Semuanya bid'ah. Habis itu berbalik ya. Sekarang supir yang bertanya, wahai penumpang, wahai bapak, di zaman Nabi dan zaman salafus saleh ada taksi enggak? Kayaknya sih enggak ada, dulu adanya onta. Kalau gitu bapak turun. Nah, suruh bapak itu suruh turun. Nah, ini contoh orang yang tidak paham itu apa itu bid'ah. Baik, jadi para nabi, para rasul punya misi yang sama, yaitu mengajarkan risalah Islam.
Isinya perintah-perintah untuk kebaikan dan larangan untuk melakukan keburukan. Wa basyaru man ata'uhum bil jannah, dan mereka para rasul sudah memberikan kabar gembira man kepada orang-orang ata'uhum yang taat, yang mau mengikuti ajaran para rasul, mengikuti ajarannya, bil jannah, diberi kabar gembira surga. Wa hadzaru, dan mereka melarang, mewanti-wanti melarang, man asahum, kepada orang yang durhaka, enggak mau mengikuti ajakan para rasul, wa khalafa amrahum, dan menyalahi perintahnya, durhaka dan menyalahi perintah para rasul, diberi peringatan bin nari, dengan neraka. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, rusulan, yaitu rasul-rasul yang kami utus, mubasyirina, mereka adalah memberikan kabar gembira, wa mungzirina, dan memberikan peringatan. Jadi tugasnya para rasul memberi kabar gembira kepada yang baik-baik, memberi peringatan kepada yang jahat-jahat. Li'alla yakuna linnasi, agar tidak ada bagi manusia, 'alallahi, atas Allah, hujjatun, alasan, hujjah. Nanti kalau nanti akhirnya mereka dimasukkan ke neraka, nggak ada alasan. Pokoknya sudah dikasih tahu dulu, kamu harusnya ngikutin para rasulku, kamu jangan melakukan ini, kamu lakukan ini, dan seterusnya. Tapi kamu nggak mengindahkan. Sekarang jadi kamu nggak ada alasan. Kalau akhirnya Allah SWT memasukkan mereka ke neraka, nggak ada hujjah lagi. Ba'da rasul, setelah datangnya para rasul. Karena Allah itu pasti Maha Adil. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Siapapun yang nanti akhirnya dia masuk neraka, itu bukan karena kesalahan siapapun kecuali kesalahan dia. Makanya dikatakan, siapapun nanti yang menemukan nasibnya akhirnya buruk padanya, maka jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Karena Allah itu tidak akan berbuat zalim. Innallaha, dikatakan apa? Dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Sungguhnya saya sudah mengharamkan berbuat zalim atas diriku, dan saya jadikan zalim itu juga haram antara kalian, maka janganlah saling menzalimi. Innallaha la yadzlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Allah enggak mungkin berbuat zalim kepada manusia, tapi manusia sendiri. Jadi salah satu yang bentuk rahmat dan adilnya Allah apa? Kalau orang melakukan kebaikan, baru niat saja hatinya terbersit untuk melakukan kebaikan, sudah langsung catat minimal satu kebaikan pahalanya. Kalau sampai dia melakukan, minimal Allah tulis 10 kebaikan. Tapi kalau keburukan, kalau baru berhasrat saja, belum dicatat. Biarin dulu, siapa tahu nanti berubah, dia nggak jadi melakukan. Akhirnya setelah ditunggu juga, ternyata di akhirnya dia juga melakukan kejahatan. Kalau kejahatan satu, dosanya ditulis satu. Ini nggak mungkin Allah itu berbuat zalim. Makanya ya, kalau ada orang nanti akhirnya dia masuk neraka, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu alaina al-imanu bi jami'il anbiya war rusul. Maka wajib bagi kita semua beriman dengan seluruh para nabi dan rasul al-madhkurina fil Qur'an, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tafsilan, secara terperinci. Wa annahum laisu jami'al anbiya wal mursalin, tapi mereka itu bukan seluruh nabi dan rasul. Jadi yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu kita wajib mengimani secara terperinci, karena ada namanya, disebutkan namanya. Tapi ingat bahwa yang disebutkan itu bukan berarti udah semua para rasul. Karena rasul itu jumlahnya banyak banget. Ada yang mengatakan 300 sekian, dan 3000 sekian, ya kan? Yang ada yang
disebutkan 312.000 dari jumlah para nabi. Nah, tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25. Dan 25 nanti juga dirinci, ada yang disebutkan secara detail, cerita-ceritanya banyak, ada juga yang disebutkan namanya sedikit saja gitu. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tapi intinya kita kalau membaca Al-Quran lalu disebutkan nama Rasulnya, nama nabinya, maka kita imani secara terperinci. Kalau tidak ada disebutkan, berarti kita mengimani secara global bahwa Allah itu punya banyak Rasul, banyak nabi yang tugasnya sama, yaitu mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Kita lanjutkan, adadur Rasul wa man yajibul imanu bi tafsilan. Jumlah rasul-rasul dan rasul-rasul yang wajib kita imani secara terperinci. Jadi tadi bisa dikategorikan ada rasul-rasul yang terperinci disebutkan secara jelas, ada yang disebutkan secara global. Nah, ini disebutkan, inilah rasul-rasul yang jumlahnya disebutkan berapa dan sudah diterangkan namanya. Kita mengimani secara terperinci. Adaduhum katsirun, jumlahnya kalau semua rasul banyak. La ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Qala ta'ala wa rusulan, dan rasul-rasul qad qasasnahum, yang sudah kami ceritakan mereka, alaika, kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Wa rusulan, dan rasul-rasul lam naqsushum alaik, yang tidak saya ceritakan. Jadi yang diceritakan itu ada 25 yang disebutkan namanya, kemudian selebihnya yang ribuan tidak disebutkan. Semuanya wajib kita imani, yang disebutkan kita imani secara terperinci, yang tidak disebutkan kita imani secara global. Wal anbiya'u, dan para nabi itu, war rasul, dan rasul, al madhkurun, yang disebutkan fil Quran, dalam Al-Quran, khamsatun wa ishrun, ada 25. Wahum, yaitu Adam wa Idris wa Nuh wa Hud wa Salih wa Ibrahim wa Lut wa Yunus wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Ayyub wa Shu'aib wa Musa wa Harun wa Yasa' wa Dzulkifli wa Dawud wa Zakaria wa Sulaiman wa Ilyas wa Yahya wa Isa wa Muhammad salawatullahi wassalamu alaihi majma'in. Dari nama-nama ini yang 25 pun nanti akan terperinci lagi, ada yang lebih detail, namanya itu lebih jelas, diceritakan keluarganya, diceritakan banyak bagaimana sejarah hidupnya, hidup di zaman ini dengan penguasa ini ya, perang seperti Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, itu banyak cerita-ceritanya. Tapi kayak Dzulkifli, Yasa, itu ya hanya disebutkan aja, tapi nggak ada cerita yang panjang. Kita lanjutkan, wa ulul azmi minar rusul. Nah, dari rasul-rasul yang 25 ini pun masih ada tingkatan lagi. Jadi ada yang rasul. Nah, jadi yang lebih global adalah nabi. Nanti dari nabi-nabi itu ada yang terpilih lagi namanya rasul. Jadi setiap nabi belum tentu rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Berarti derajatnya lebih tinggi rasul. Nanti dari rasul-rasul ini juga akan dipilih namanya ada rasul ulul azmi. Itu nabi siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Terus dari ulul azmi ini pun nanti akan dipilih yang paling unggulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulul azmi, dan ulul azmi minar rusul. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Nuh, dan Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, wa Musa wa Isa. Kalau di sini disebutkan secara urutan yang paling tinggi dulu. Bukan dari yang lebih dulu, tapi derajatnya yang paling tinggi. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Allah alam, ini penyebutan seperti itu.
Wa qad dzakarahumullah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan mereka fi surati Syura, dalam surat Syura, fi qawlihi syara'a lakum minad din, Allah mensyariatkan untuk kamu dari agama, ma wassa bihi, apa-apa yang diwasiatkan, bihi Nuhan, oleh Nabi Nuh, yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, wallazi auhayna ilaika, dan yang saya wahyukan kepada, dan yang kami wahyukan kepada engkau, wa ma wasaina, berarti yang pertama disebutkan Nabi Nuh, wa wasaina wallazi auhayna ilaika, yaitu kepada Nabi Muhammad, wa wasa bi Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Nabi Musa, wa Isa, urutannya Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. An aqimuddina, agar kalian semua menegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan janganlah bercerai-cerai, jangan bercerai-berai dengannya. Ar-Rasul alaihimussalam basyarun. Nah, yang kita perlu perhatikan juga, Rasul-Rasul itu semuanya adalah basyar. Apa arti basyar? Manusia. Jadi mereka adalah para manusia. Tapi beda, yang membedakan adalah unsur faktor-faktor tertentu. Tapi yang sifatnya kemanusiaannya sama-sama lapar, sama-sama haus, sama-sama butuh makan, ya kan? Sama-sama kadang sakit, ya. Jadi sifat-sifat basyariah yang sifatnya normal dan tidak merendahkan derajat mereka, yaitu bisa terjadi kayak sakit, tapi ya sakitnya susah ala kadarnya. Tidak sakit maunya sangat berlebihan, enggak juga. Ya. Jadi disebutkan ada terjadi sifat-sifat kemanusiaan seperti bagaimana juga manusia yang lain, cuman tidak sampai terjadi hal-hal yang mengurangi martabat kemuliaan beliau sebagai nabi dan rasul. Rasul alaihi salatu wassalam, rusul alaihi salatu wassalam, yajri, berlaku alaihim, atas mereka, ma yajri ala sairil basar, apa-apa yang berlaku untuk manusia, yang kayak tadi lelah, haus, alih ghairul munaffiri, mana? Boleh begitu. Minan naumi, seperti tidur. Rasul juga tidur. Wal akli, dan makan, wasyurbi, dan minum, wal julus, dan duduk, wal masyi, dan berjalan, wal dhahik, dan tertawa, wal marad, dan marad, sakit, ghairil munaffir, yang tidak membuat orang itu lari darinya. Maksudnya tidak munafir itu membuat orang lari, menjauh. Kalau ada sifat yang hina banget atau yang tidak layak, maunya apa? Maunya marahnya berlebihan, sakit berlebihan, mencret maunya sampai nggak akan. Seperti ceritanya siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku sebagai nabi. Dia punya kitab namanya kitab Tadhkirah. Ini nabinya siapa? Nabinya orang Ahmadiyah itu diceritakan waktu akhir hayatnya itu sakitnya itu keterlaluan. Sakit nggak bisa kamar mandi sendiri, sampai gitu, mau sampai ya hina. Nggak mungkin lah kalau nabi seperti itu. Kalau Muhammad SAW kan wajar aja sakit mana sakit. Tapi kalau sampai sakitnya menunjukkan sampai orang, iya masa sih nabi kok ngaku nabi kok sakit sampai seperti itu, semuanya muntaber semuanya, berlebihan kan? Enggak juga, berarti orang berarti itu bukan nabi, masa nabi begitu. Makanya di sini disebutkan bisa terjadi hal-hal yang sifatnya manusia tapi yang tidak munafir. Nafaro yunafiru dari kata-kata apa? Membuat orang lari, orang menjadi jauh. Wa nikahin nisa, menikahi wanita, bersuami beristri.
wa tamtaddu ilaihi aidu zalamah, wa tamtaddu dan sampai atau menyentuh ilaihim kepada mereka aidu zalamah, tangan-tangan jahat orang zalim. Bisa nggak Nabi Muhammad itu terkena orang zalim? Nabi Muhammad pernah disihir, ya kan? Bisa terjadi. Nabi Muhammad pernah dicelakain sama orang waktu perang Uhud juga, beliau sampai terluka, ya kan? Wajahnya sampai terluka, giginya sampai, ya kan? Makanya kalau ada orang belajar ilmu kanuragan supaya tidak bisa belajar kayak debus tuh, belajar debus itu parang sih nggak bisa katanya kuat. Nabi Muhammad aja kalau mau perang apa? Berlatih dulu, siapkan pasukan yang kuat, latihan dulu, latihan memanah, latihan memainkan pedang, latihan berkuda. Makanya dilatih juga mereka tuh biar kuat berenang, ya kan? Salah satu olahraga yang sunnah apa? Berenang, berkuda dan memanah. Supaya apa? Supaya kalau perang itu menang. Nah, jadi kalau memang itu belajar tebus semua aja nih. Oh, sahabat Nabi supaya nanti perang sama orang Quraisy di perang nggak ada yang mempan, udah kalian gak usah macam-macam, belajar debus semua. Kan nggak ada gitu. Debus itu dibantu sama apa? Sama jin sama setan, itu kerjasama dengan jin sama setan. Ya kita normal aja. Nabi Muhammad mau berperang, siap-siap dulu. Waktu mau perang Badar, Nabi Muhammad mau perang Badar, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah Baginda menempatkan kami di sini, pasukan di belakang sumur Badar ini apa wahyu dari Allah, apa ini strategi perang dari Baginda? Kata Nabi Muhammad SAW, ini menurut strategi saya, menurut ide saya. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang itu dari ide Baginda, boleh nggak saya kasih usul? Bagaimana ini pasukan perang ini jangan di belakang sumur Badar, tapi di depan, supaya nanti kalau di tengah perang terkecamuk kita nggak kekurangan air, mereka jangan kasih air. Nabi Muhammad dengerin nasihat itu apa? Masukan itu mau nggak? Nabi Muhammad mau. Oh baik. Jadi beliau itu mau berperang juga pakai strategi. Kalau memang bisa dengan belajar ilmu-ilmu itu, Nabi Muhammad perang menang terus dong. Menang terus itu kan. Oh Nabi orang doanya juga kabul. Ya kan? Nggak bisa begitu. Kita berdoa, jadi menang itu dari Allah. Wa man nasru illa min indillah. Kita usaha dulu maksimal, menyiapkan sebaik mungkin, baru bertawakal. Itu kemenangan atau kekalahan yang sifatnya duniawi itu ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setiap kita membela kebenaran, baik pasukannya banyak mati atau ini tetap aja menang, karena kemenangan itu tidak mesti harus ditandai dengan bisa mengalahkan musuh, bisa membuat musuh. Menang dalam artian membela kebenaran sampai akhir hayat juga menang. Jadi kalau orang mati syahid itu menang, karena dia mati syahid akan menjadi ahli surga. Lahiriahnya mati di medan laga, tapi hakikatnya menang. Jadi apa yang terjadi di kalangan para nabi dan rasul itu ya sama dengan kejadian yang ada di manusia, tetapi tidak sampai hal-hal yang menghinakan. Dan bisa juga mereka para nabi terkena oleh tangan-tangan orang yang berbuat zalim. Wa yanaluhum al-adza, ya, dan mereka terkena adalah al-adza, ya, berbagai macam gangguan, wal ibtihad, dan berbagai macam ketekanan, kerugian, ya. Wa qad yuqtalu, bahkan sampai kadang dibunuh al-anbiya. Ini zaman Bani Israil itu, saking jahatnya orang Bani Israil ini, ya, itu ada yang nabinya sampai dibunuh. Kama dzakarallahu ta'ala fi kitabih, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kitabnya, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, dan mereka para Bani Israel membunuh para nabinya. Atau kalau kita baca tafsir surat Yasin itu, ya kan, ada 3 rasul, ya kan,
Gimana itu? Dalam surat Yasin itu kan kisahnya ada seorang rasul nanti tidak dipercaya, lalu mereka mendatangkan rasul yang lain, semua dibunuhin itu kan, ada cerita itu. Waqad kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meraudu, sakit. Nabi Muhammad sakit. Wa yata'allamu, dan menderita, dia merasa sakit. Wa yashtaki, dan mengadu, maksudnya beliau juga merasa penderitaan. Wa kana yusibuhul harru, dan beliau juga terkena penyakit panas, demam. Kena panas. Wal baradu, dan dingin. Walaupun ada dalam sirah itu ketika Nabi Muhammad berlalu ya melewati suatu tempat itu pohon-pohon itu selalu naungannya itu selalu mengiringi beliau. Tetapi dalam hal tertentu ya sebagai manusia kena panas, tapi ketika Allah tunjukkan kemukjizatannya, ini pohon-pohon itu selalu menaungi beliau. Wal baradu, dan dingin, wal ju'u, dan lapar, wal atasu, dan atas, haus, wal ghadabu, dan marah. Nabi Muhammad juga marah, tapi marahnya karena Allah. Biasanya beliau sangat marah apabila bukan untuk pribadinya. Kalau ada orang menghina agama Allah, ya hak-hak Allah yang dilanggar, beliau marah. Beda kalau ada orang kita yang menghina kita marah. Kalau agama yang dihina kita mah enggak, kebalik. Wa nahwu dzalika, dan lain sebagainya, mimma huwa, dari hal-hal yang itu merupakan min sifatil bashar at-tabi'iyyah. Jadi hal-hal yang memang menjadi sifat manusia yang tabi'i, yang normal, manusia yang tabiatnya manusia, ada marah, ada senang, kan? Wa hum ma'sumuna minal ma'asi, tapi para rasul itu terpelihara minal ma'asi, dari kemaksiatan, wasifatis sayyi'ah, dan sifat-sifat buruk, al munaffirah, yang menjadikan orang lari darinya. Jadi sifat-sifat yang hina, yang sampai membuat orang itu akhirnya nggak percaya dia itu rasul kok begitu. Jadi wajarnya marah ya, sekedarnya gitu. Berikutnya yang terakhir, bab terakhir, ta'yidullah lirusulihi bil mu'jizat. Ta'yid itu penguatan, pembelaan, penguatan Allah kepada rasul-rasulnya, pengokohan, penguatan, pembelaan, penolongan rasul kepada penolongan Allah kepada para rasul dengan mukjizat. Kalau kita pernah belajar ada mukjizat itu sesuatu yang terjadi yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul untuk membuktikan kebenaran kerasulannya dan kenabiannya. Jadi amrun khariqun lil 'adah a'tahu Allahu lil anbiya'i war rasul tasdiqan bima jaa bihi. Itu pengertian dari apa? Mukjizat. Mukjizat huwa amrun khariqun lil 'adah, perkara yang luar biasa. Atau luar biasa maksudnya sesuatu yang aneh. Untuk siapa? A'tahullahu lil anbiya wa rasul, yang Allah berikan kepada nabi dan rasul. Untuk apa? Tasdiqan lima jaa bihi, untuk membuktikan kebenaran apa yang dia bawa. Ayyadallahu, Allah menguatkan rusulahu, para rasulnya, bil mu'jizati, dengan mu'jizat, allati tadullu ala sidqihim, yang menunjukkan atas kebenaran mereka. Mithlu asa Musa, seperti tongkatnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa diutus di tengah masyarakat yang semua orang itu sangat mengagumi dengan berbagai macam sihir-sihir. Fir'aun saja punya tukang sihir sekian banyak untuk menjaga
kekuasaannya, dia panggil tukang sihir, dia banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Musa dengan diberikan mukjizat yang bisa mengalahkan tukang sihir. Allah berikan tongkat, yang tongkat itu bisa mengalahkan kekuatan tukang sihir. Wa naqatu Saleh, dan ontanya Nabi Saleh. Wal Qur'anil Karim, dan Al-Qur'an yang mulia. Al-Qur'an itu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk menghadapi orang-orang Arab Quraisy yang zaman itu sangat senang kepada syair, ada lomba-lomba syair, membuat kata-kata yang sangat sastrawan, yang sangat tinggi sastranya. Lalu Allah SWT hadirkan Nabi Muhammad, diberikan Al-Qur'an untuk mengalahkan semua kehebatan tukang sastra mereka, para penyair mereka. Bil idhafa ila ahwalihim al-aliyah, ditambahkan dengan sifat mereka yang tinggi. Dikasih mukjizat, terus mereka juga punya sifat yang mulia. Wa akhlaqihim al-fadilah, dan akhlak mereka yang agung. Kasobri, seperti sabar, wal karam, dan mulia dermawan, wasyaja'ah, dan pemberani, wal adli, dan adil, wan nushi, dan suka menasihati, wal muru'ah at-tamah. Al muru'ah itu apa? Muru'ah itu semacam harga diri atau kehormatan yang sangat sempurna. Muru'ah itu menjauhi hal-hal yang bukan hanya sesuatu yang haram, tapi sesuatu yang boleh pun. Kalau ini muru'ah, muru'ah itu menjaga kemuliaan, kehormatan. Ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya, minal akhlaqil azimah, dari akhlak yang agung. Adalah yang menunjukkan ala annama ja'u bihi, yang menunjukkan bahwa apa yang mereka bawa, ja'u bihi artinya mereka datang dengannya, itu apa yang mereka bawa. Haqqun, bahwa apa yang mereka bawa itu benar. Wasidqun, itu benar, dan sidqun, dan jujur. La syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan dengan latihannya pada pertemuan berikutnya. Waktu juga yang membatasi kita. Kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.